Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ciri-ciri ibadah puasa dan ibadah-ibadah kita yang lain diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya perubahan sikap, adanya perubahan akhlak yang lebih baik dalam diri kita. Kita menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih ramah, pribadi yang mudah memaafkan, pribadi yang dermawan, dan pribadi yang lebih peka ketika menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan sifat-sifat ini di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan idkhalus surur alal muslim, yaitu membahagiakan atau menyenangkan orang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala ba'dal faraid idkhalus surur alal muslim." Sesungguhnya amal-amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah amal-amal yang wajib adalah idkhalus surur alal muslim, yaitu kita berusaha menyenangkan atau membahagiakan orang muslim. Artinya, amal-amal yang kita lakukan yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama adalah amal-amal yang wajib, mulai sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan amal yang kedua yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah amal-amal yang tadi, yaitu apa? Idkhalus surur alal muslim, yaitu kita berusaha menyenangkan atau membahagiakan orang muslim. Di antara amal kebaikan yang bisa membahagiakan orang muslim adalah al-ihsan, yaitu berbuat baik. Berbuat baik yang bagaimana? Dijelaskan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah bahwasanya al-ihsanu ila man asa'a ilaihi afdolu. Berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti diri kita. Berbuat baik kepada orang yang pernah menzalimi diri kita adalah afdolu, perbuatan yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu yadullu ala kamali imanihi wa ikhlasihi. Karena sesungguhnya berbuat baik kepada orang yang pernah menzalimi diri kita, hal itu menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba dan kesempurnaan keikhlasan seorang hamba, wa quwwati yaqinihi wa qahri nafsihi, dan menunjukkan kuatnya keyakinan seorang hamba akan balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal itu juga menunjukkan seorang hamba telah mampu menundukkan nafsunya. Kemudian hal ini juga dikuatkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 134 yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Bisa dilihat bagaimana ketika dia menahan amarahnya, ketika ada orang yang menzalimi dirinya. Dijelaskan bahwasanya level yang pertama, orang yang ketika dizalimi oleh saudaranya, yaitu wal kaziminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi ketika kita mendapatkan perbuatan yang tidak baik dari orang lain, tahapan yang pertama adalah yaitu wal kaziminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya. Kemudian level yang kedua adalah wal afina 'anin nas, yaitu kita mampu memaafkan atau memberikan maaf kepada orang yang pernah menzalimi diri kita. Dan level yang ketiga adalah wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Ketika ada orang lain yang menzalimi diri kita, hal yang paling utama adalah justru kita membalas kezaliman itu dengan perbuatan baik kepada orang tersebut. Kemudian kembali ke level yang pertama, yaitu wal kaziminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah. Biasanya
ketika kita dizalimi oleh orang lain, dalam hati kita ada perasaan sakit atau mangkel dan lain sebagainya. Maka Islam mengatur bahwasanya seorang muslim tidak boleh membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya kita tidak boleh terus-terusan mangkel, terus-terusan tidak menyapa saudara kita melebihi 3 hari. Dijelaskan bahwasanya beliau bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim membiarkan saudaranya melebihi jangka waktu 3 hari. Faman hajaro fauqa thalathin famata dakhalan nar. Maka barang siapa membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari, tidak menyapa atau sakit hati, mangkel terus-terusan lebih dari 3 hari, famata dakhalan nar. Maka ketika orang tadi itu meninggal, maka dia termasuk orang-orang yang dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini biasanya ketika kita disakiti oleh orang lain, dalam 3 hari tersebut adalah waktu untuk introspeksi diri, untuk menahan amarah, untuk agar hati kita menjadi tenang, dengan harapan apa? Setelah 3 hari kita mampu memaafkan orang yang telah menzalimi diri kita. Dan tentunya kita harus bisa berusaha untuk naik ke level yang ketiga. Setelah kita memaafkan, kemudian kita mampu berbuat baik kepada orang yang pernah menzalimi diri kita. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya di antara idkhalus surur atau bentuk membahagiakan orang lain, dijelaskan sebuah hadis bahwasanya man qadha li akhihil muslim hajatan fid dunya qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah adnaha al maghfirah. Barang siapa memenuhi kebutuhan seorang hamba di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas, akan memenuhi kebutuhannya ketika di akhirat, yaitu sebanyak sab'ina hajah, 70 kebutuhan adnaha al-maghfirah, dan kebutuhan yang paling ringan, yang paling rendah yang Allah berikan adalah al-maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika 1 kali saja di dunia kita membantu saudara kita, maka Allah akan menggantinya sebanyak 70 kali lipat di akhirat. Dan yang paling ringan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan juga dalam sebuah riwayat, man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa berusaha menyenangkan hati saudaranya, barang siapa berusaha membahagiakan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan dari kebahagiaan itu 70.000 malaikat yang mereka senantiasa beristighfar kepada Allah untuk diri kita ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya membahagiakan orang lain ini tidak hanya kepada orang dewasa, tapi kita juga dianjurkan untuk membahagiakan anak kecil. Sebuah hadis dari kitab Lubabul Hadis halaman 51, beliau bersabda, inna fil jannati darun yuqalu lahu darul farah. Sesungguhnya di surga itu ada rumah yang dinamakan darul farah, rumah kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farha sibyan. Tidak akan memasuki rumah tersebut kecuali orang-orang yang gemar membahagiakan anak kecil. Jadi di akhirat kelak di surga Allah telah menyiapkan yang namanya darul farah, rumah kebahagiaan. Yang rumah itu
tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang gemar membahagiakan anak kecil. Kemudian ada sebuah kisah menarik, yaitu ada salah seorang sahabat yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan membahagiakan putranya. Dijelaskan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada salah seorang laki-laki yang datang kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, asaitu fatahhirni." Wahai Rasulullah, saya telah melakukan suatu perbuatan dosa. Saya telah melakukan suatu perbuatan maksiat. Fatahhirni, maka bersihkanlah aku. Memohonlah kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Qala wa ma isyanuka. Kemudian Nabi berkata, dosa apa yang telah engkau lakukan? Qala astahyi min an aqula. Pemuda tadi berkata, wahai Rasulullah, saya malu untuk mengatakannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata, atastahyi minni an takhbarani an dzambika walam tastahyi minallahi ta'ala wa huwa yaraka. Apakah engkau tidak malu kepadaku untuk mengabarkannya tentang dosamu tadi, dan engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia senantiasa melihatmu. Qum fakhruj min indi hatta lan tanzila an-nar alaina. Berdirilah kamu, keluarlah dari sini, agar Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan murkanya kepada kami. Fa kharajar rajul khaiban wa aisan wa bakiyan min indir Rasul. Kemudian laki-laki tadi keluar dari Rasulullah dalam keadaan putus asa, dalam keadaan sedih, menangis. Selanjutnya faja'a Jibril wa qala, ya Muhammad, lam aistal asi walahu kafaratun li dzunubihi wa in kanat katsirah. Kemudian malaikat Jibril datang menginformasikan, memberitahu pada Rasulullah bahwasanya, wahai Nabi Muhammad, tidakkah engkau tadi telah memutuskan harapan seorang hamba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melebur seluruh dosa-dosanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kaffaratuhu. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wa ma kaffaratuhu, perbuatan apa yang telah melebur dosa laki-laki tadi? Qala, kemudian malaikat Jibril berkata, lahu sabiyun shaghir fa idza dakhala fi baitihi was-sabiyyu yastaqbiluhu fayadfa'hu ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi. Laki-laki tadi itu memiliki anak kecil, memiliki putra yang masih kecil. Dan ketika laki-laki tadi masuk ke rumahnya dan si anak tadi menyambutnya, laki-laki tersebut senantiasa membawakan oleh-oleh, membawakan makanan atau sesuatu yang bisa menyenangkan putranya. Fa idza farihas sabiyyu yakunu kaffaratan lidzambi. Dan ketika putranya tadi senang, bahagia dengan oleh-oleh yang dibawakan oleh bapaknya, maka hal itu secara otomatis telah melebur dosa yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Artinya, para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini bisa kita ambil sebuah hikmah, sebuah pelajaran, yaitu tentang anjuran memberikan oleh-oleh kepada keluarga kita, khususnya kepada anak kita, yang dengan harapan dengan oleh-oleh tadi, ketika keluarga kita bahagia, ketika anak kita bahagia, hal itu telah mampu melebur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Para pemirsa, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga keterangan-keterangan yang tadi sudah kami sampaikan bisa memberikan manfaat, dan insya Allah
dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tema yaitu tentang birrul walidain, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Semoga bermanfaat. Hadza minni wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.